Saya berani jamin pagar Latun dicabut bukan karena kesadaran pemerintah, tapi karena viralnya masyarakat yang membicarakan ini. Yang menjadi misteri kan yang sampai hari ini belum dibongkar oleh kekuasaan, oleh negara, itulah siapa yang masang, siapa yang mendanai, untuk kepentingan apa itu pagar ada. Kok bisa aparat kita membiarkan? Dan saya sudah ajukan nama-nama siapa pelaku pemagaran. Ada Ahmad Gojali alias Engcun, ada Mandor Mehmet yang mengerjakan, ada Ali Hanafi Ahlijaya. Dan Ali Hanafi Ahlijaya itu orangnya kuat. Menghadapi bambu saja kok negara nggak berani. Kan nggak tahu, nggak berani mengungkap. Tidak ada perlindungan negara kepada oligarki. Oligarki dan seluruh antek-antek yang bercokol di negeri ini, maka Pak Prabowo yang akan dihabisi oleh rakyat. Kenapa? Rakyat nggak akan percaya. Masalahnya kan pemikiran Bapak dengan apa yang saya lihat di lapangan itu berbeda jauh. Begitu. Loh, makanya Pak, makanya kalau saya bukan Said Didu Pak, saya konkret. Kalau saya juga bukan Said Didu, saya bukan gini loh. Kalau jenengan, rakyat kalau yang terdampak, dengarkan dulu. Saya melihat negara tidak pernah hadir di hadapan saya. Saya hitung bambu itu dari mulai Karangserang sampai Keronjo itu ya diperkirakan ya jutaan gitu. Masuk nggak dalam pikiran kita ketika itu adalah sebuah swadaya masyarakat. Sementara pendapatan masyarakat sendiri ya saya pikir murad marit tungin buat saya. Kira-kira masyarakat ini bisa nggak sih mendapatkan uang sebesar itu? Dari mana uangnya? Kalau memang itu pemberdayaan, itu aja jawabannya. Nggak usah kemana-mana, saya nggak ngerti. Iya, tadi kan Bang Khalid yang sudah menghitung per bambu 22.000 dan segala macam. Kira-kira masuk nggak gitu? Kalau ini yang melakukan masyarakat. Lu nanyanya apa sih lu? Mesti tanya sama Pak Anies dong. Ini urusan beda. Nanti sama Pak Anies punya urusan, tunggu bulan depan tanggal main. Kan kalian juga bikin nggak mesra itu. Oke. Apa? Oh, ditanyain bisikinnya apa? Saya bilang bisikannya. Bulan depan. Bisik. Tunggu. Tunggu tanggal mainnya. Apa? Tunggu. Nah, nanti dong. Kalau udah kan udah dibilang tunggu, lo tunggu harus tunggu dong kita. Ada kejutan di tahun depan Pak Anies. Maka saya berani katakan di sini, hei orang miskin, hei orang melarat, tidak usah bayar pajak karena pemerintah haram mengambil pajak dari orang-orang miskin dan melarat, saudara. Allah mewajibkan zakat hanya kepada orang kaya, saudara. Itu pun cuma 2,5%. Ini saudara baru mimpin negara, mau bikin pajak 12% untuk semua orang, yang kaya, yang miskin, semua kena. Haram ambil pajak dari rakyat, saudara. Haram, apalagi dari rakyat miskin, yang melarat, yang nyari kerja susah, yang makan susah. Haram kau ambil pajak dari mereka. Pram itu dipilih karena Bu Mega nggak suka sama Anies. Bukan karena dia mau rekonsiliasi sama Pak Prabowo, bukan. Tapi kenapa harus Pram? Hah? Kalau nggak suka sama Anies, kenapa nggak Ahok? Kenapa harus Pram? Karena Pak Ahok kan komplikasi politiknya kan besar. Jangan lupa dengan peristiwa isu penistaan agama di tahun 2017 yang lalu. Jadi Mas Pram itu adalah jalan tengah. Ya? Kenapa? Mas Pram ya di satu sisi merupakan kader ya, dan PDI Perjuangan selalu mengatakan kita pilih kader ya, walaupun dia tidak punya atau belum punya elektabilitas. Tapi soal elektabilitas itu kan coba disubstitusi, dikompensasi maksud saya dengan adanya Sidul. Gitu. Ya jadi menurut saya Mas Pram itu adalah pilihan yang tersedia pada hari ini. Kalau bicara hati barangkali Bu Mega sebetulnya maunya Ahok. Secara hati ya, secara psikologi dan secara elektabilitas mungkin Ahok. Tapi secara politik kan dia punya problem yang sangat-sangat besar. Sehingga akhirnya pilihannya jatuh kepada Pramono. Nabi Muhammad itu pengangguran, kata Pak Suswono. Sehingga perlu janda kaya yang menopang hidupnya. Ini salah fatal, Pak. Ya. Apa bedanya Bapak dengan kaum orientalis Barat yang menghina Nabi dengan Nabi itu gilat kawin, istrinya 11. Sama saja bukan? Kalau mereka mengatai soal syahwat, ideologis, sedangkan Bapak mengatai soal fulus, harta, matre. Nabi itu matre.
Sama-sama merendahkan bukan, Pak? Pak Suswono yang disebut pemuda pengangguran itu siapa? Yang harus dinikahi oleh janda kaya? Apakah Nabi Muhammad? Nabi Muhammad nganggur. Tahu Siti Khadijah kan? Siti Khadijah itu konglomerat. Waktu Nabi ngelamar Siti Khadijah itu masih pengangguran dan belum diangkat jadi Nabi. Ini analogi macam apa seperti ini? Riset dari mana, Pak? Tahu dari mana? Belajarnya di mana? Mohon maaf. Pak Suswono, calon wakil gubernur yang mendampingi Bapak Ridwan Kamil. Ini Pak Ridwan Kamil salah nih nyari wakil kayaknya nih. Ini nggak bisa ditoleransi nih. Masa ini cuma minta maaf udah dibiarin aja. Ini gimana? Kok jadi tajam ke bawah tumpul ke atas begini? Apa hanya karena dia seorang calon wakil gubernur? Jadi nggak diproses gitu? Ini nggak bisa, men. Ini nggak bisa, Yura. Ayo, gas. Janda kaya, tolong nikahi pemuda yang nganggur. Yang Nabi waktu itu belum jadi Nabi. Sekarang pertanyaannya, apa yang sudah diberikan Anies kepada Prabowo? Anies itu cuma menerima saja dari Pak Prabowo, tidak pernah memberi. Diberikan dukungan untuk jadi calon gubernur, diberikan bantuan untuk jadi gubernur terpilih. Bisa terpilih sebagai gubernur Jakarta. Karena gubernur Jakarta bisa punya panggung ke nasional, bisa jadi calon presiden. Kok di debat terbuka gitu tega-teganya ngasih angka 11 dari 100 alias 1,1 kepada Pak Prabowo. Ya wajar kalau Pak Prabowo tersinggung. Saya ulang ya, apa yang sudah diberikan, ini mana nih kamera ya? Tolong anak Abah, jawab apa yang sudah diberikan oleh Anies kepada Prabowo. Nggak ada. Sorry ya. Sorry ya, itu bisa jawab. Iya. Itu jawaban anak Abah. Iya, enggak, itu jawabannya Prabowo. Sorry ya. Gitu. Terus kan etika apa dibilang? Etika endasmu. Kita memang banyak kecewa dengan partai, betul? Bahkan dengan partai Islam pun kita juga kecewa, betul? Betul? Pendukung PKS, saudara nyerang Anies, pendukung Anies nyerang PKS, pusing kita lihat di Twitter, kok yang ribut jadi pendukung Anies sama pendukung PKS, ada urusan apa? Sadar saudara, pendukung Anies kawan seperjuangan kita, pendukung PKS kawan seperjuangan kita. Kenapa kita mau diadu domba? Dulu lu lagi nggak punya kekuasaan jadi partai wong cilik, begitu punya kekuasaan lu jadi partai wong licik, betul? Betul? Begitu sekarang nggak kebagian kue, pura-pura terdalimi. Kita akan seret mereka semua untuk dijebloskan ke dalam penjara. Takbir. Setuju tidak? Setuju tidak? Kalau Anies ini sampai detik ini nggak ada pilkadanya. Ngurus gubernur DKI aja gagal. Masa 5 tahun berkuasa hanya dapat 1 puskesmas? Yang benar aja. Yang ada adalah kelebihan bayar. Jadi Anies ini boneka. Nanti kalau jadi juga nih boneka, ya bonekanya orang partai lah, bonekanya cukong-cukong. Nah, hati-hati. Anies itu nggak bisa maaf ngomong ya, makanya saya nggak pernah singgung-singgung Anies. Ya kita lihat dari DKI aja nggak ada yang berhasil. Makanya orang-orang yang nggak suka Pak Jokowi ini ngumpul ke Anies semua sekarang. Termasuk aliran-aliran yang miring-miring itu. Ikut Anies semua. Aduh, kasihan kali lah jadi Pak Anies ini ya. Kemarin calon presiden gagal. Sekarang mau nyalon gubernur, partai politik nggak ada yang mau. Tragis, aduh. Lagi sedih Pak Anies? Nah, menangislah Pak Anies, nggak apa-apa, lepaskan aja. Karena menangis itu Pak Anies adalah bentuk pelepasan rasa sedih dan sesak yang paling efektif. Nggak apa-apa, tapi jangan di kamar mandi lah, ya kan malu kalau dilihat orang. Ya, jadi menurutku kita harus banyak belajar dari perjalanan karir Pak Anies ya. Kalau lagi berkompetisi, bertanding, jangan puas-puas total kali ngejatuhin lawan, ngehina lawan. Nah ini sekarang akibatnya kan, gak ada yang mau sama dia. Dan yang kedua, kita harus bisa belajar menjaga prestis ya, harga diri. Apa maksudnya? Ya kita sebagai calon ya, jangan melamar lah. Ya kan tunggulah dilamar ya kan. Contohnya Pak Anies datang ke PDIP pakai baju merah, pede percaya diri kali. Padahal lihat sekarang.
Yang diusung, yang didukung, yang daftar di KPU ternyata bukan Pak Anies. Malu kan? Jadi lebih bagus kalem-kalem, santai, nggak usah membuat teriak-teriak, ribut-ribut seperti Pak Kang Ridwan Kamil. Diam-diam, Pak Suswono diam. Jadi calon, gitu ya kan? Jangan deklarasi di awal banyak seperti partai yang dukung, padahal sekarang satu pun tak ada. Aduh. Sekali lagi selamat kepada Pak Pramono Anung dan Pak Rano Karno. Untuk Pak Anies, selamat juga, selamat mencoba lagi di 2049 atau 2059. Entah saya itu mau sedih atau ketawa lihat perjalanan politik Anies Baswedan yang sepertinya akan selesai sampai di sini. Ya, saya kasihan melihat Anies yang ditinggalkan begitu saja oleh partai pendukungnya, PKS, PKB, dan Nasdem ketika justru dia ingin bertarung di Pilkada Jakarta. Kasihan Anies sebenarnya, tapi itulah hidup, kenyang dengan pahit dan manisnya. Seperti perjalanan politik Anies, ya saya rasa cukup sampai di sini saja. Bersama dengan saya adalah seorang pengangguran bernama Anies Baswedan. Mau jadi konten kreator? Gak tau nih lagi lihat apa opportunity. Mas Anies ditinggalkan partai pendukungnya. Ya clear lah, karena Mas Anies memang nggak punya partai. Dia bukan pengurus partai, bukan ketua partai, ya kan? Sekarang saatnya peranan partai-partai, ya, jadi elit-elit partai yang bergerak untuk membangun koalisi. Apakah mendapatkan porsi kekuasaan atau tidak dapat, gitu ya. Tapi yang jelas kan Nasdem, PKS, PKB udah clear akan gabung ke pemerintahan Pak Prabowo, gitu ya. Nah, yang menarik adalah ketika kita membicarakan Mas Anies ini, karirnya akan seperti apa sih ke depan, gitu. Ya menurut kawan-kawan nih, sebaiknya dia kembali ke dosen lagi atau menjadi apa kira-kira? Bantu komen ya. Apakah Ahok akan bersedia memaafkan Anies Baswedan setelah apa yang terjadi pada Pilgub DKI 2017 dulu? Dia bahkan pernah mendoakan agar Tuhan membalas orang-orang yang terlibat dalam pemenjaraan dia pada 2017 dulu. Dan Anies adalah salah satu orang yang bisa dibilang terlibat dalam konspirasi pemenjaraan Ahok. Mungkinkah dia kini memilih untuk mengalah dan bekerja sama dengan orang-orang yang dulu menzalimi dirinya, menzalimi rasnya, dan menzalimi agamanya? Ahok memang bukan pemimpin PDIP, tapi dia tetap adalah seorang tokoh yang berpengaruh besar terhadap masyarakat pendukung PDIP. Mereka percaya bahwa PDIP adalah partai yang paling keras memperjuangkan nasib kaum minoritas. Mereka adalah orang-orang yang sampai saat ini masih bisa merasakan kepahitan yang ditimbulkan politik identitas kubu Anies di masa kampanye Pilgub 2016-2017 dulu. Kita kalau mau menyelesaikan masalah bangsa ini yang keberagaman ini, bukan diem kabur gitu loh. Ya udah, kita mesti tes. Justru sekarang yang terjadi kalau bisa kita mesti lihat dong. Justru kalau bisa rematch sama Pak Anies lebih menarik. Wow. Supaya mengukur sampai di mana bangsa ini setelah naik levelnya untuk menuju Bhinneka Tunggal Ika gitu loh. Jadi Pak Ahok mau rematch lagi dengan Pak Anies? Bukan. Maksud saya tuh kalau Anda mengatakan bahwa ini akan takut ribut gitu loh. Kalau takut ribut ya paling cocok ya rematch dong untuk mengukur supaya apel dengan buah apel bandingnya gitu loh. Cuman mau, udah pede? Bukan soal pede nggak pede, kalau kita pengen demi untuk bangsa ini menilai, kalau bisa ikut menarik menurut saya. Untuk mengukur kan, apakah terjadi lagi demo yang besar atau terjadi lagi pasang tulisan di mana-mana, kan kita itu menarik gitu loh untuk mengukur. Nanti 100 tahun merdeka masih persoalan ini diumpetin gitu. Saya diberi nilai 11 dari 100. Itu nilai luar biasa. Pertama kali dalam hidup saya terima nilai itu. Dari orang yang saya beri kebaikan. Disampaikan oleh Mas Anies, sebagian besar yang disampaikan oleh Pak Ganjar itu kebohongan. Itu fitnah. Saya lanjut ke Pak Anies dan ini paling banyak bohongnya. Ya, paling banyak bohongnya. Ini bengis sekali nih pernyataan. Bengis dan jahat. Hanya untuk tujuan menjatuhkan
Pak Prabowo kemudian menggunakan data palsu dan bohong. Dan publik itu sudah mendengarkan pernyataan bohong itu. Dan sebagian publik itu sudah mengkonsumsi pernyataan bohong itu. Dan itu berbahaya. Itu pernyataan bohong yang luar biasa. Terkait dengan pertahanan, berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan Pak Ganjar. 5 cukup. Skornya justru di bawah 5, Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian, Pak Ganjar. Terima kasih, Pak Ganjar. Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11, Mas. Dari 100. Mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang, gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi. Tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Di tempat lain penjajahan mungkin terasa jauh, tapi di Jakarta, bagi orang Jakarta, yang namanya kolonialisme itu di depan mata, dirasakan sehari-hari. Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka, kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Hai teman-teman, tahun ini adalah tahun yang bagus untuk trading di market kripto, terutama Bitcoin dan kripto lainnya. Teman-teman bisa gunakan kesempatan ini untuk mencari cuan dengan trading di market kripto. Untuk trading, teman-teman cukup registrasi dengan menggunakan link di kolom deskripsi, lalu deposit, tentukan apa yang ingin kalian tradingkan, lalu tekan tombol buy. Sesimpel itu. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi WhatsApp di kolom deskripsi. Saya juga mau mengajak teman-teman untuk bergabung di komunitas trading yang ada di kolom deskripsi. Di sana saya akan memberikan sinyal trading yang bisa teman-teman ikuti. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa komen, klik like, dan subscribe. Soal pagar laut di utara Provinsi Banten, soal pagar laut sepanjang 30 km itu, pertanyaan kritis kita, adakah keterlibatan Pak Jokowi? Adakah keterlibatan mantan Presiden Jokowi dalam pembangunan pagar laut yang merugikan para nelayan itu? Kita sudah baca pemberitaan di berbagai media. Tampaknya pembangunan pagar laut di utara Provinsi Banten sepanjang 30 km ini ada kaitannya sama program PSN yang diberikan Pak Jokowi kepada proyek Tropical Coastline PIK 2. Nah, gimana kalau menurut kalian? Apakah Pak Jokowi terlibat dan ikut bertanggung jawab atas pembangunan pagar laut yang jelas-jelas melanggar aturan tersebut? Tulis pendapat dan analisa kalian di kolom komentarnya. Lautan sudah dikafling-kafling karena bakal digunakan buat proyek pariwisata bahari terpadu bernama Tropical Coastline tersebut. Dan karena proyek swasta ini sekarang mendapat status PSN, mendapat status proyek strategis nasional dari Pak Jokowi, maka proyek ini mendapat backing pemerintah dalam penyediaan lahannya. Gimana nih kalau menurut kalian?
Apakah Pak Jokowi bisa diminta pertanggungjawaban soal pembangunan pagar laut ini? Bisa jadi. Nah, ini juga penting. Bisa jadi Pak Jokowi nggak bisa dipersalahkan dalam kasus pagar laut ini. Ingat, Pak Jokowi bisa jadi memang nggak bisa dipersalahkan karena pihak tak bertanggung jawab itu memang sudah menyalahgunakan status PSN yang diberikan sama Pak Jokowi. Makanya nih, pertanyaan kritis kita sekarang, apakah Pak Jokowi bisa dibilang ikut terlibat dalam pembangunan pagar laut yang menyalahi aturan tersebut? Apakah Pak Jokowi harus ikut bertanggung jawab atas pembangunan pagar laut yang benar-benar menyalahi aturan tersebut? Apakah kalau nggak ada status PSN, kalau nggak ada backing status PSN, apakah pihak yang nggak bertanggung jawab berani buat secara terang-terangan membangun pagar laut dan mengkafling-kafling lautan? Tapi yang kita ingat, ini pastinya kalian juga masih ingat. Bisa jadi pemberian status PSN oleh Presiden Jokowi waktu itu dilakukan dalam kondisi yang boleh dibilang kepepet. Status PSN ini diberikan kepada para pengusaha yang sudah membantunya dalam pembangunan IKN, dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara. Kita ingat, waktu itu Pak Jokowi benar-benar berambisi buat menyelesaikan pembangunan IKN dan membuktikan kalau proyek ini mendapat dukungan dari para investor, bahkan dari investor mancanegara. Tapi nyatanya nggak ada satupun investor asing yang bersedia menanamkan uangnya di IKN. Ini semata-mata buat menyelamatkan muka dari Pak Jokowi yang sudah kadung sesumbar. Kalau banyak investor sudah tertarik buat menanamkan modalnya di IKN. Dia mendorong para konglomerat itu buat berinvestasi di lokasi yang masih belum menguntungkan itu. Dia mendorong para pengusaha buat menjalankan proyek rugi di IKN. Dan para konglomerat pun akhirnya mau nggak mau harus berinvestasi dan melakukan pembangunan di IKN. Memang banyak investor asing yang menyatakan tertarik, tapi nggak ada satupun yang mau merealisasikan ketertarikan mereka itu. Nggak ada pembangunan oleh investor asing di IKN. Dan pada akhirnya kita pun tahu kalau Pak Jokowi akhirnya mendorong para pengusaha. Dia mendorong para konglomerat dalam negeri buat mendukung pembangunan IKN. Tapi sebaliknya, kita juga bisa mempertanyakan, apakah Pak Jokowi dan pemerintahannya nggak teliti soal pemberian status PSN ini? Jangan-jangan rencana pengkaflingan laut dan reklamasi laut memang sudah masuk dalam rencana dan proposal PSN Tropical Coastline yang diajukan pihak pengembang kepada pemerintah. Kalau kejadiannya seperti itu, lalu bagaimana tanggapan dan pertanggungjawaban Pak Jokowi? Ini pastinya masih harus diselidiki ya. Pak Jokowi membayar dukungan para konglomerat di IKN dengan status PSN buat memperlancar proyek-proyek properti mereka di Pulau Jawa. Dari situ, dengan modal status proyek strategis nasional, maka para konglomerat pun semakin berani dan juga mungkin semakin semena-mena dalam melakukan pembebasan lahan dan pembangunan. Mendapat backup pemerintah, bisa jadi para pengusaha menjadi tinggi hati dan jadi berani mengakali peraturan yang berlaku. Kita tentunya masih ingat ya, ada konglomerat yang terang-terangan bercerita kalau mereka memang berinvestasi di IKN buat menyelamatkan muka dari Presiden Jokowi. Lalu setelah para konglomerat bisa dibujuk buat berinvestasi di IKN, setelah para konglomerat bersedia buat menyelamatkan muka Pak Jokowi, akhirnya mereka diberi ucapan terima kasih berupa status PSN buat proyek yang mau mereka kembangkan di sekitaran Jakarta. Salah satunya adalah proyek Tropical Coastline. Nah, terakhir, ini juga perlu kita bahas, walaupun nggak perlu terlalu panjang. Terakhir, kita pastinya sekarang jadi bertanya-tanya. Kita jadi bertanya-tanya soal hubungan yang sesungguhnya. Hubungan di belakang layar di antara Pak Jokowi dan Presiden Prabowo.
Lalu sekarang setelah kejadiannya seperti ini, setelah kita menemukan ada pagar laut dan pengkaflingan di lokasi PSN, bagaimana pertanggungjawaban dari Pak Jokowi? Bagaimana pertanggungjawaban dari Pak Jokowi? Apakah lagi-lagi Pak Jokowi bakal cuci tangan dari kasus yang menghebohkan dan sangat keterlaluan ini? Apakah pembongkaran pagar laut oleh TNI Angkatan Laut bukan merupakan tamparan keras dari Presiden Prabowo terhadap kebijakan yang dulu diambil sama Pak Jokowi? Nah, gimana nih kalau menurut kalian? Bagaimana menurut kalian hubungan di antara Pak Jokowi dan Presiden Prabowo sekarang ini? Pastinya sih, kita mesti memberi apresiasi sama tindakan tegas Presiden Prabowo dalam menghadapi kasus pagar laut ini. Kita pastinya senang dan mendukung aksi pamer kekuatan dan ketegasan Pak Prabowo yang sudah mengirim pasukan Angkatan Laut buat segera membongkar pagar laut ini. Kita harus mendukung sikap tegas dan keberanian Pak Prabowo dalam menghadapi para pengusaha nakal tersebut. Apakah masalah PSN Tropical Coastline dan pembongkaran pagar laut oleh TNI Angkatan Laut atas perintah Presiden Prabowo, apakah semua kejadian ini tidak semakin merenggangkan hubungan di antara Pak Jokowi dan Presiden Prabowo? Kita harus memberikan apresiasi karena Pak Prabowo nggak tunduk sama keistimewaan status PSN yang sudah diberikan sama Pak Jokowi buat proyek Tropical Coastline ini. Yang jelas saya tidak akan memilih Anies, karena Anies bukan pribumi yang jelas. Dan Anies juga merupakan antitesis daripada Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakangan dengan semua kebijakan Jokowi. Anies sudah terang-terangan menyebutkan dia tidak akan melanjutkan kinerja dari Pak Jokowi. Tidak ada infrastruktur yang akan dibangun jika Anies memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Lagi pula Anies juga didukung oleh khilafah dan pendukung Anies dari ormas seperti FPI dan juga HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies adalah bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaan, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Kita lihat di kasus Ahok. Kita sudah bisa melihat kinerja Anies selama 5 tahun di Jakarta, dan ini merupakan rekam jejak Anies Baswedan. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumur resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Jadi saya rasa tagline perubahan yang diusung Anies adalah tagline merubah kata korupsi menjadi kelebihan bayar, supaya semua koruptor tidak dijerat oleh pasal korupsi. Karena mereka semua hanya melakukan kelebihan bayar. Jadi perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Suara minoritas jangan lagi merasa takut untuk memilih pemimpin yang membela hak minoritas. Karena Anies jelas hanya memanfaatkan suara minoritas untuk mendapatkan suara. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasong khilafah seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Begitu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan di kolom komentar. Dan juga tuliskan pendapat kalian tentang people power oleh relawan Anies untuk melengsarkan Pak Jokowi. Tuliskan pendapat kalian. Jika kalian siap untuk melawan people power yang digaungkan oleh relawan Anies, ayo tuliskan lawan people power di kolom komentar. Pastikan Anda semua like video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan